bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersuluk itu adalah orang yang ada niat, ada keinginan, kehendak untuk mengenal Allah. Oleh karena itu setiap orang yang datang ke Besilam ini dan ingin masuk suluk, dia berhadapan atau menghadap gurunya dan dia mengatakan, minta izin Tuhan, saya mau masuk suluk 10 hari 10 malam, saya serahkan diri saya kepada Tuhan, zahir dan batin. Mohon doa dan bimbingan Tuhan untuk saya mengenal Allah. Dan sebenarnya tujuan akhir kita hidup ini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengenal Allah itu pula tuan-tuan sekalian, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu ada tahapan-tahapannya, ada makom-makomnya atau kedudukan-kedudukannya. Dan kedudukan yang pertama yang mesti dilalui oleh seorang yang bersuluk itu namanya taubah. Dia mesti bertaubat. Maka orang-orang yang bersuluk di Besilam ini, makom pertama yang mesti dilaluinya adalah taubat itu. Tak boleh tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi minhu jami'un ni'am. Wasyukru lillahi ala ma an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'zam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin manba'il ilmi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi masabihiz zulam wa zurriyatihi wa atba'ihi khairil umam, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita masih dapat bertemu bertatap muka di majlis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-190 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, la tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiq illa an tara
annal mu'tiya fihim maulaka fa idza kunta kadzalik fakhudh ma wafaqakal ilmu. Janganlah engkau ulurkan tangan engkau kepada mengambil sesuatu daripada makhluk kecuali bahwa engkau melihat dengan mata hati bahwa yang memberi pada mereka itu adalah Tuhan engkau. Maka apabila engkau seperti yang demikian, maka ambillah sesuatu yang sesuai akan engkau oleh petunjuk ilmu pengetahuan. Itulah dia tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-190 ini. Pada pertemuan sebelumnya kita ada membicarakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersuluk itu adalah orang yang ada niat, ada keinginan, kehendak untuk mengenal Allah. Oleh karena itu setiap orang yang datang ke Besilam ini dan ingin masuk suluk, dia berhadapan atau menghadap gurunya dan dia mengatakan, minta izin Tuhan, saya mau masuk suluk 10 hari 10 malam, saya serahkan diri saya kepada Tuhan, zahir dan batin. Mohon doa dan bimbingan Tuhan untuk saya mengenal Allah. Dan sebenarnya tujuan akhir kita hidup ini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengenal Allah itu pula tuan-tuan sekalian, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu ada tahapan-tahapannya, ada makom-makomnya atau kedudukan-kedudukannya. Dan kedudukan yang pertama yang mesti dilalui oleh seorang yang bersuluk itu namanya taubah. Dia mesti bertaubat. Maka orang-orang yang bersuluk di Besilam ini, makom pertama yang mesti dilaluinya adalah taubat itu. Tak boleh tidak. Maka dia konsentrasi pada taubat itu dan dipantangkan kepada dia sementara hal-hal yang lainnya. Dan taubat itu tuan-tuan sekalian, dia tidak cukup 1 hari atau 2 hari. Dia memerlukan waktu yang panjang, taubat terhadap diri dan hartanya. Taubat itu bukan hanya dia menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, dia pun berhenti dari perbuatan itu. Dan yang ketiga, dia bercita-cita untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Akan tetapi taubat ini ada rukun keempatnya. Ini yang membuat lama tadi itu. Mungkin itulah dia, namanya raddul mazalim ila ahliha, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita buat kepada ahlinya. Kita pernah mengambil harta orang, maka bersegeralah untuk mengembalikan harta itu kepada orang yang kita ambil itu. Di mana dia? Jauh dari negeri kita, datang ke tempat itu, mohon maaf dan kembalikan harta yang kita ambil tadi. Kita pernah memfitnahnya, datang dan kita jumpai dia, kita minta maaf kepada dia. Itu taubat namanya. Wadarkul fawaid, mendapati keluputan-keluputan. Apa artinya? Kalau kita ingin bertobat, pernah kita meninggalkan sembahyang-sembahyang tempo dulu di zaman muda kita, jangan lengah, itu wajib untuk kita bayari, wajib kita qadha itu. Pernah kita tertinggal sembahyang, bayar dia. Pernah kita tidak berpuasa, bayar dia. Itu namanya taubat. Bahkan dalam tarikat Naqsyabandiyah ini yang diamalkan oleh orang-orang bersuluk ini, taubat diri itu taubat dari 7 makom itu. Taubat matanya, lisannya, telinganya, kakinya, tangannya,
perut dan kemaluan 7. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang salik itu dia bagus pada kedudukan pada makom taubat ini, maka secara berangsur-angsur naiklah dia pada tingkatan berikutnya adalah wara. Kita sudah sebutkan sebelum kita jelaskan hikmah yang ke-190 ini. Dan wara itu pula adalah orang yang sangat hati-hati perkataan, perbuatan, tindakan terhadap hal-hal yang syubhat, yang tidak tahu halal haramnya, motornya, keretanya, hartanya, rumahnya. Dia sangat hati-hati, tidak mau dia berinteraksi dengan hal-hal yang syubhat itu. Itu orang yang wara. Bagus dia dikedudukan wara ini, tuan-tuan sekalian. Naik tingkatan berikutnya. Ya, tingkatan itu banyak, tapi yang kita jelaskan semalam itu zuhud. Zuhud itu adalah orang yang mampu tidak mengambil yang halal apabila halal itu mengganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap orang yang zuhud itu pasti wara, dan setiap orang yang wara belum tentu zuhud. Sebab orang zuhud itu yang halal pun dia tidak mau, sekiranya yang halal itu mengganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang ingin mengenal Allah itu begitu dia, tuan-tuan sekalian. Dalam kehidupannya sehari-hari dilatih dia, memanglah sulit. Dan pada akhirnya kita ingin kepada ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha Allah kepada kita. Lalu apa maksud hikmah yang ke-9 190 tadi? Idza wafada 'alaika ayyuhas salik malun an'ama bi 'alaika syakhsun, apabila datang atas engkau wahai orang yang menjalani jalan Allah yang bersuluk itu, baik orang yang bersuluk sekarang ini ataupun orang yang tidak bersuluk, maka apabila datang atas engkau wahai orang yang menjalani jalan Allah, datang kepada engkau harta, hibah, hadiah dan lain-lainnya, datang dari seseorang syakhsun, fala ta'khudhu illa bisyartain, jangan ambil kecuali dengan 2 syarat. Tuan-tuan sekalian, siapa yang tidak ondak hoto ni? Semua kita ondakkan duit. Orang sufi mengatakan duit, harta itu adalah daki dunia. Oleh karena itu, apabila datang orang memberikan kepada kita harta dalam bentuk apa saja, baik keuntungan jual beli ataupun keuntungan bisnisnya berupa hibah, hadiah dan lain-lain, datang seseorang kepada kita menghadiahkan kepada kita, dikasihnya kita sesuatu yang berharga, fala ta'khudhu, jangan ambil. Iko kalau bisa lah, ayo. Kalau kita kau dah kasih uang, tak perlu dah ambil lah. Duit namanya, siapa yang tahu anda? Ulama-ulama tempoh dulu tu tidak begitu dia. Mungkin kita sekedar menceritakan, tapi kalau bisa kita praktekkan. Fala ta'khudh, jangan ambil illa bisyartain, kecuali dengan 2 perkara. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi berkata, untuk menguatkan ini, tuan-tuan sekalian, wahai seorang murid, kata beliau, murid yang ingin menyucikan dirinya, janganlah engkau ulurkan tanganmu untuk menerima satu pemberian seseorang, melainkan 2 syarat, illa bisyartain. Begitu dia, tuan-tuan sekalian. Apa syarat pertama? Al-awwalu an ta'taqida annal mala alladhi wasala ilaika min indillahi ta'ala wa anna syakhsa alladhi an'ama bi 'alaika wasilatun minhu, bahwa engkau mengiktikadkan, engkau meyakini dengan bulat bahwa harta yang sampai kepada engkau itu dari Allah,
dan bahwa orang yang berikan itu kepada engkau merupakan wasilah, perantara, barit, tukang antar harta. Ini yang pertama. Jadi tuan-tuan sekalian, datang orang memberikan sesuatu kepada kita, kita i'tikadkan bahwa harta yang dikasih pada kita itu bukan harta dia. Iko payah. Kita i'tikadkan, kita yakinkan harta yang sampai kepada kita itu minallahi ta'ala, itu harta Tuhan. Sedangkan orang yang berikan kepada kita, datang ke hadapan kita, wasilah, dia perantara saja, atau barit, tukang pos. Dia pos saja. Dia hanya diperintahkan untuk mengantarkan harta itu kepada kita, bukan oto dia. Oto itu minallahi ta'ala. Fa'iza taqatta bihadhil haqiqah, bila engkau punya keyakinan atau beriktikad seperti hakikat ini, maka akan bertambahlah kepada engkau itu hubban lillah wa ta'alluqan bihi wa ittikalan alaih. Kalau begitu cara kita i'tikadkan bahwa harta yang sampai kepada kita itu adalah minallah, sedangkan orang yang menyampaikan kepada kita adalah orang yang disuruh Allah untuk menyampaikan harta itu, maka bertambahlah cinta kita kepada Allah, bertambahlah ketergantungan kita kepada Allah, dan bertambah ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh tuan-tuan sekalian, kita punya sahabat. Sahabat itu selalu berkirim harta kepada kita. Sahabat, kita kenal dengan dia, selalu dia mengirimkan hartanya kepada kita. Maka selalulah harta itu kita terima yang dibawa oleh ajudannya, dibawa oleh pembantunya. Pembantu sahabat itulah yang selalu datang kepada kita, yang berikan harta kawan kita kepada kita. Kalau begitu, cinta kita kepada siapa? Kepada yang mengantarkan harta itu, atau kepada kawan kita berikan harta itu? Tentulah cinta kita kepada kawan yang berikan harta itu, karena kita yakin dan percaya harta yang kita terima itu bukan milik orang yang mengantar itu. Tahu kita siapa dia. Yakin kita harta yang kita terima dari kawan kita itu. Sedangkan orang yang selalu datang kepada kita hanya mengantarkan harta milik kawan kita, maka secara otomatis dan benar bertambahlah cinta kita, ketergantungan kita kepada kawan kita, kasih kita. Kenapa asli kasih kita duit? Andai kata, tuan-tuan sekalian, kalau begitu dia ada kawan, ada pembantunya, cinta kita tentulah pada kawan tadi, bukan pada mengantarkan uang tadi. Kalau begitu keyakinan kita, i'tikad kita, begitulah dia. Andai kata kita demikian kepada Allah, akan begitu teman-teman sekalian, maka ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika Zakaria bertanya kepada Maryam, aina laki hadza, dari mana kau dapat kau? Allah sebutkan dalam Quran pertanyaan Nabi Zakaria kepada Maryam, banyak makanan di hadapan Maryam. Aina laki hadza, dari mana kau dapat ini? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, itu dari Tuhan. Kalau begitu kita tuan, bertambahlah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita tidak cinta kepada Allah, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya karena kita terdinding dengan perantara tadi, wasilah barit tadi. Kita tidak cinta pada Allah, tidak bergantung kepada Allah, sebabnya karena kita terdinding dengan perantara tadi. Kita tidak meyakini itu dari Allah. Makanya tuan-tuan lalu mereka bercakap, ikalah kiman Tuhan, katanya. Tak banyak, mau banyak mau sikit, mereka ucapkan iko kiman Tuhan.
Kenapa orang tidak takut terputus hubungannya dengan Allah? Kenapa orang tidak takut putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia terdinding dengan perantara tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, wa illa saratil wasilatu hijaban bainaka wa bainallah. Jika tidak demikian i'tikad engkau, jadilah perantara itu mendinding engkau antara engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita bergantung kepada perantara tadi. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak meyakini seperti yang disampaikan tadi, tidak yakin, tidak i'tikad kita bahwa itu minallah, maka bergantunglah kita kepada perantara tadi. Bahayanya apa kalau begitu? Kalau kita tidak mengiktikadkan bahwa harta yang kita dapat itu minallah, tak begitu i'tikadnya, maka kita, tuan-tuan sekalian, fataqa'u fi kaba'iriz dzunub min ma'asil qulub wal jawarih. Itu bahayanya tuh. Kalau kita tidak mengiktikadkan bahwa harta itu dari Allah, sebalik kita mengiktikadkan bahwa harta itu memang dari kawan kita itu, kalau begitu sudah terdinding dari Allah, kita akan jatuh, tuan-tuan sekalian, ke dalam dosa-dosa yang besar. Bahaya itu. Kalau terbalik i'tikad kita, kita akan terjatuh, tenggelam ke dalam dosa-dosa besar. Kalau kita i'tikadkan itu bukan dari Allah, bukan anugerah Allah, baik dosa hati atau dosa-dosa anggota. Apa contohnya? Mislul mudahanah. Seperti apa? Segan meluruskan dia. Suatu saat, tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak mengiktikadkan harta yang sampai kepada kita minallah, tapi kepada dari orang yang berinya, suatu saat orang yang memberi kita itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam maksiat, keluh lidah kita untuk menegurnya, keluh, malu, segan kita untuk menegurnya. Kenapa? Karena sudah banyak terhutang budi, karena kita sudah yakin itu dari dia, bukan minallah. Namanya mudahanah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah sekali diberi oleh seorang raja 1000 dinar. Tahun berikutnya jumpa lagi, raja itu sampai jumpa lagi. Datang kata raja, Tuan Imam tolong datang ke kerajaan, nanti aja anakku. Begitu kata raja tadi. Dicokoh Imam Syafi'i kantungnya, orang Muslim cokoh lah. Dicokoh kantung tu, diambilnya 1000 tu, dikasih mereka. Yang pernah ku terima dari engkau tahun yang lalu, ku kembalikan. Bisa kita begitu? Kita begitu dipandang wangso nanti. Pandai-pandailah kita membawa diri. Paling tidak malam saya mencerita tentang hal ihwal orang-orang dulu. Imam Syafi'i mungkin dalam pandangan, jangan serta-merta engkau begitu kepada aku, engkau mudah saja merintahkan aku untuk mengajar anakmu ke rumahmu. Bawa anakmu ke rumahku. Dikembalikannya 1000 dinar. Kalau kita dikasih 1000 dinar, hai kau isu habis dah. Tahu mana dia? Syekh Abdul Wahab Rokan, tuan-tuan sekalian, pada tahun 1924, ketika beliau dihadiahkan bintang emas, dibalikkannya, dibalik dengan bintang itu. Imam Abu Hanifah lebih unik lagi, dia lebih unik. Pada zaman penguasa Al-Mansur dari Daulah Abbasiyah, beliau dipenjara, disiksa. Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena beliau tidak mau diminta untuk menjadi qadhi.
Padahal qadhi itu waktu gajinya besar, beliau tak mau. Kalau kita enggak aja, beliau tidak mau. Di antara yang pertama, tuan-tuan sekalian, mislul mudahana, malu kita, segan kita. Kalau begitulah cara i'tikad kita tadi. Apa contoh yang lain? An-nifaq. Nifaq itu adalah kemunafikan, menampakkan kesenangan, menampakkan pujian di hadapannya walaupun hatinya tak nyaman. Dinampakkannya kesenangan, ditampakkannya pujian walaupun hatinya tak nyaman. Kenapa dibuatnya begitu? Karena dia takut tidak dikirimi harta lagi. Apa yang lain? Warriya, riya. Dia ibadah kepada Allah supaya orang yang memberi dia itu bertambah sayang kepadanya. Oh sayang, rajin buat dia, bertambahlah dia sayang. Itu jadi ibadahnya itu bukan karena Allah, akan tapi supaya bertambah sayangnya kepada orang yang selalu memberikan harta kepada dia. Itulah diantara bahayanya kalau kita mengiktikadkan kita diberi orang harta, orang itu harta orang itu, tuan-tuan sekalian. Apalagi penyakit yang berbahaya, wat tasannu. Tasannu itu artinya berpura-pura, kepura-puraan, wa ghairiha, dan banyak yang lainnya. Kalau sudah demikian, maka kita akan menjadi hamba si fulan itu, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berangsur-angsurlah diluruskan i'tikad ini. Jadi kalau datang harta itu kepada kita, i'tikad yang benar itu adalah minallah, harta itu dari Allah, dan orang yang bawa harta kepada kita itu adalah wasilah, perantara saja. Dia barit, apa dia tukang pos, orang yang mengantarkan harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Disebutkan, janganlah kita khawatir, janganlah kita takut kehilangan wasilah-wasilah itu. Karena jumlah penduduk dunia ini bukan jutaan, miliaran. Hari ini datang si A, besok Allah beri hantar si B pula, besok si D pula. Kenapa? Wasilah ini banyak, berjuta-juta orangnya. Hilang satu, tumbuh 1000. Begitulah rezeki itu, tuan-tuan sekalian. Itu yang pertama. Jangan ambil harta tadi illa bisyartain. Syarat yang pertama i'tikadkan demikian. As-sani, syarat yang kedua, an ta'lama hukma syar'i fi dzalikal mal. Apa dia? Bahwa engkau mengetahui bahwa hukum syariat yang ada pada harta itu. Jangan main timo saja dia. An ta'lama hukma syar'i fi dzalikal mal. Ini bagi orang-orang yang ingin menyucikan dirinya, bagi yang tidak, abuelah. An ta'lama hukma syar'i fi dzalikal mal, engkau mengetahui tentang seluk-beluk hukum syarak pada harta yang mau diberi itu. Macam mana harta itu menurut pandangan agama? Memang perlu belajarlah dia supaya kita tahu tentang hukum, apa hukumnya. Karena orang yang wara' itu sangat berhati-hati. Fatanzuru awalan fi 'ainil mali alladhi wasala ilaika. Fatanzuru awalan fi 'ainil mali alladhi wasala ilaika. Pertama yang engkau pandang itu, tonton sekalian, syarat yang kedua yang perlu kita lakukan, kita tahu dulu macam mana hukum harta itu. Macam mana caranya? Fatanzuru awalan, yang pertama yang kau pandang itu, fi ainil malil ladzi wasala ilaik, harta yang sampai kepada engkau itu macam mana dia? Hal huwa mimma adzinahu syar'u fi isti'malihi aw la? Adakah harta yang sampai kepada engkau itu menurut hukum syara' itu boleh dipakai atau tidak? Jangan mentimo aja dia. Datang uang mengasih omeh pada gitu. Oh, kalau dah omeh tak apa menolak, cuma ada menolaknya.
Atau ya omeh lah, cincin omeh. Macam mana kita nak menolaknya? Aku ambil aja, aku jual. Uang yang berdosa. Tolak. Kalau orang yang ingin menyucikan dirinya, ditolaknya omeh itu. Kenapa? Hukum syarak mengatakan laki-laki tidak boleh pakai emas. Oleh karena itu, Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Naqsyabandi ketika dijamu oleh Sultan Siak di Siak, dihidangkan kepada beliau dan ulama-ulama yang lainnya. Begitu kata riwayat. Beliau sendiri yang tidak minum. Raja bertanya, kenapa Tuan tidak minum? Dalam ilmu hamba, belumlah hamba tahu lagi boleh minum air yang ada dalam gelas yang terbuat dari emas. Asalnya kalau kita ondok kan boleh itu. Udah minum kita ondok kan boleh. Itu dijual apa pokoknya. Ika kita kan menciptakan kita orang yang ingin menyucikan dirinya. Taubat, warak, zuhud, begitulah orang. Hal huwa mimma azinahu syara'u fi isti'mali aula. Adakah syarak itu membolehkan untuk dipakai atau tidak? Mesti tahu kita. Omeh itu tak boleh. Datang uang, dihadiahkannya ke meja terbuat dari sutra, ditolaklah tuan-tuan. Payah enak. Mengadakan mau payah itu. Ya. Usah diceramahi uang mengasih itu lagi. Oh, saya ini tak bisa saya terimanya nih, karena menurut syariat goliong nanti. Jadi uang-uang yang hati-hati tak mau dia, tak mau dia dah. Maka Syekh Warakan itu tuan-tuan sekalian, bintang emas itu bukan untuk dipakai, bintang bukan untuk disarungkan dipakai, bintang. Berapa hari setelah itu dipulangkan bintang emas itu, tak mau dia. Boleh jadi kalau diterimanya akan mempengaruhi dirinya. Kita kalau sudah dikasih uang hotok, yang kita takutkan orang yang memberikan harta kepada kita tuh dia ingin mempengaruhi kita supaya bisa menundukkan diri kita. Itu tak boleh. Kalau kita yang memberikan kepada orang, beri sajalah. Jangan kita ingin tanamkan pengaruh kita kepada dia supaya kita mudah memerintahkannya, menyuruh ini dan menyuruh itu. Itu tak boleh. Tak ada timo cara kita begitu. Kita kasih uang supaya dia ikut cakap aku. Tak boleh begitu. Ada orang begitu dia. Summa tanzuru thaniyan ila tariqi alladhi wasala al-mal ila dhalika syakhs. Engkau pandang yang tadi yang pertama, yang kedua, engkau pandang macam mana sampainya harta itu kepada orang yang berikan kepada kita. Begitulah kehati-hatian itu. Kalau tak tolak usah lagi. Harta yang sampai kepada kita, yang diberikan oleh seseorang itu, macam mana sampainya harta itu pada orang yang berikan kepada kita. Idrubbama kana magsuban, boleh jadi harta itu bisa hasil rampasan, auriswatan, nyogok menyogok atau korupsi, au sariqatan, atau hasil curi atau menipu. Itu mesti ditinjau. Au ghairiha minal muharramat, atau selainnya daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita tinjau nih Tuhan, selamat dia, ambillah. Usah ditanya sama dia, itu haram tidak? Topok kita. Summa tanzuru salisan ila dzati syakhsi. Yang ketiga, engkau pandang diri orang yang beri itu. Kau pandang diri orang yang beri itu. Siapa dia? Hal huwa mukallaf, adakah dia seorang mukallaf? Balighun, berakal? Ya, baligh, berakal. Kenapa? Karena anak-anak tak sah, tuan-tuan. Kalau ada anak-anak belum balik berikan harta pada kita, itu tak boleh, tak sah. Orang dulu tidak mau dia memakan hasil jual beli anak-anak. Orang dulu tak mau dia dah menyuruh anak umur 4 tahun, 5 tahun pergi ke kedai itu, bolehkan ini itu. Itu tak sah hukumnya. Tak sah. Makanya itu dulu tuh, makanya orang Solo itu memang diperhatikan betul dia. Sampai ke tahap
sayur-sayur yang mau dibeli itu bukan budak tuh membeli itu dah. Kalau budak tuh yang membeli ke kedai itu hukum jual belinya tak sah. Di antara syarat hukum jual beli itu adalah balik berakal. Rasyidun aula, rasyid atau tidak? Ada orang tuh balik dan berakal tidak rasyid. Apa dia? Duit dia 10 juta, hutangnya ratusan juta. Balik dia. Kalau dia ingin menggunakan harta itu mesti mendapatkan izin dari pengadilan. Kenapa? Karena pengadilan tidak berikan izin dia untuk menggunakan harta itu. Hartanya 10 juta, hutangnya 200 juta. Tidak mengasihi kita dia. Kalau payah timo aja lah. Ya. Saya nak mencita ni. Fa idza salimal mal minal mazkurat, apabila selamat yang tersebut itu dan kita sudah iltizam dari syarat pertama itu, fakhudhu, ambillah, washkurillah, dan syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasrifu fi mardati, dan gunakanlah harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ambil harta tadi, kalau sudah pasti dia ambil dan gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang wasilah tadi didoakan juga, jangan koci hatinya, tak mau dikirim lagi kepunan kita. Maka orang yang mengantar wasilah tadi mendapat bagian bi antad'awa wa tusni alaih, bahwa engkau doakan dia dan ucapkan pujian atasnya. Terima kasih, semoga dipanjangkan umurmu, dimurahkan rezekimu, dan lain-lainnya. Tapi kita i'tikad harta itu bukan harta dia. Jangan dia bilang sama dia, aku timo dan aku tahu itu bukan harta kau ya. Usah jujur kali lagi. Karena begitu cakap pengajian tuh. Bukan begitu dia. Pandai-pandailah menjaga hati orang yang beri itu. Siapa di dunia ini tidak ondak hoto? Semuanya kita ondak. Tapi adalah cara-cara yang bijaksana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada suruhanku, berarti dia tidak berterima kasih padaku. Oh, terima kasih juga Tuhan. Bi antad'awa wa tusni alaih. Doakan orang tu dan pujilah dia. Ya, tapi i'tikad kita tetap bahwa itu adalah minallahi ta'ala. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, banyak kisah-kisah di zaman yang lalu bagaimana para ulama itu ketika diberi raja-raja, mereka sedikit pun tidak mempengaruhi mereka. Ketika raja itu bersalah, berbuat maksiat, ditegurnya raja itu, jangan engkau berbuat salah. Kita tak bisa begitu. Kenapa? Karena kita terhijab, terdinding dengan perantara tadi. Oleh karena itu, marilah kita berangsur-angsur kita rubah i'tikad kita selama ini, tuan-tuan sekalian. Cukup di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati pertemuan kita. InsyaAllah minggu hadapan kita akan berjumpa lagi pada hikmah yang seterusnya, hikmah yang ke-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa lahiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.